Selamat kembali di channel Reware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Sepanjang sejarah peradaban manusia, suku bangsa dan ras sedemikian beragam dan memiliki keunikan tersendiri. Berbagai legenda dalam kisah dunia banyak yang menceritakan mengenai suku maupun ras yang memiliki kondisi fisik yang bisa dikatakan tidak lazim. Hingga detik ini pun masih banyak suku di Indonesia, salah satunya dengan keunikan fisiknya di mana mereka hidup tidak tersentuh alam modernisasi dan masih misterius. Seperti misalnya suku Mante di Aceh yang konon masih ada hingga saat ini. Atau misalnya suku Moro dan Bere-Bere di Maluku. Atau suku Dayak Punan Kaki Merah di Kalimantan. Dan orang pendek di Jambi yang saat ini telah melegenda. Lalu, jika di Indonesia saja terdapat beberapa suku dan ras yang unik dan misterius, lalu bagaimana dengan negara lain? Dan video ini membahas mengenai beberapa ras manusia yang menjadi legenda di seluruh dunia. Sebelumnya, jika kamu baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami. Bantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan wawasan untuk kita semua. Abarimon. Abarimon merupakan nama dari sebuah ras humanoid yang berasal dari Himalaya atau lebih tepatnya pada lembah Gunung Imaus. Tempat ini saat ini disebut sebagai pegunungan Himalaya, dan ras ini memiliki bentuk fisik yang terbilang aneh karena bentuk kaki mereka yang tidak lazim, yaitu memiliki bentuk kaki yang terbalik. Mereka mampu berlari dengan sangat cepat. Upaya penangkapan mereka selalu menemui kegagalan karena mereka sangat liar. Legenda setempat menyatakan bahwa mereka hidup di daerah yang memiliki kualitas udara yang khusus, di mana jika dihirup dalam jangka waktu yang panjang, maka seorang tidak akan mungkin bisa hidup melalui udara dari daerah atau tempat lain. Karena itu, penduduk di sana tidak pernah meninggalkan daerah mereka, karena mereka tidak akan dapat bertahan hidup di tempat lain. Abarimon disebutkan merupakan ras yang belum tersentuh peradaban dan tidak menggunakan busana. Namun mereka memiliki taktik jitu dalam memperdaya orang-orang yang akan menangkap mereka, yaitu dengan mengenakan topeng di belakang kepala mereka, sehingga seolah mereka layaknya manusia lain yang memiliki kaki normal, sehingga orang yang akan menangkap mereka terkecoh mengira mereka bukan Abarimon. Dan suku ini pertama kali diperkenalkan dalam buku Natural History 7:11 yang ditulis oleh Pliny the Elder, lalu dari buku Altic Nights karya Aulus Gellius, yang merupakan buku yang diperbincangkan mengenai grammar, filosofi, sejarah, antikwarisme, dan lain sebagainya. Dan ternyata ras Abarimon ini dikabarkan sangat mirip karakteristik fisiknya dengan makhluk mitologi Chiguapa dari Dominika. Abatua. Ras ini mengemuka pada masyarakat Zulu dan menjadi salah satu makhluk mitologi mereka. Abatua digambarkan memiliki tubuh yang sangat mungil, kira-kira 5 mm saja. Mirip kurcaci sehingga mereka mampu menyembunyikan diri di antara rumputan dan bahkan mampu mengendarai semut. Ras ini dikatakan hidup nomaden, berpindah-pindah tempat dalam upaya perburuan. Tatkala pergi berburu secara berkelompok, mereka mengendarai seekor kuda. Seekor kuda untuk keseluruhan anggota kelompok dan mereka duduk berderet pada leher hingga bagian ekor kuda. Dikisahkan bahwa jika mereka gagal memperoleh mangsa saat berburu, maka mereka akan membunuh dan menyantap kuda yang mereka tunggangi. Jika kebetulan ada orang yang secara tidak sengaja menginjak makhluk ini, maka pembalasan dengan pelontaran panah yang sudah diberi racun hebat akan menanti orang tersebut. Itu adalah salah satu legenda mengenai Abatua. Anthropophagy. Oleh masyarakat Yunani, Anthropophagy yang kerap kali disebut dengan Anthropophagus merupakan ras mitologis dan digambarkan sebagai masyarakat kanibal yang pertama kali diungkap oleh Herodotus dalam sebuah buku historis Anthropophagy, Sejarah Para Kanibal. Penulis terkemuka William Shakespeare juga pernah menyinggung soal ras ini dalam karyanya The Merry Wives of Windsor 1602, serta Othello 1605 yang didasarkan pada cerita rakyat dan mitologi Inggris.
Hal ini yang membuat dalam budaya populer makhluk ini digambarkan tidak memiliki kepala, namun memiliki wajah yang menempel pada batang tubuh mereka. Namun dinyatakan bahwa ini tafsiran yang digambarkan Shakespeare yang mengacu pada makhluk mitologi lain yang bernama Blamey. Blamey berbeda dengan antropopagi. Basa Jaun. Basa Jaun adalah ras mitologi yang berasal dari bangsa Baskui. Mereka merupakan ras humanoid kuno yang memiliki tubuh besar dan tegap, serta berbulu dan dianggap sebagai kontributor dalam pembangunan kebudayaan megalith, atau kebudayaan batu besar. Basa Jaun yang memiliki arti penguasa hutan, mendiami wilayah pegunungan Pyrenees Baskui yang berada di bagian utara Spanyol dan Prancis Selatan. Konon mereka terampil dalam ilmu sihir serta memiliki tubuh setinggi 2 hingga 3 meter. Mereka berambut gelap kemerahan yang panjang hingga mencapai lutut. Suku bangsa ini merupakan pelindung ternak, dan jika sesuatu terjadi dan ternak dalam bahaya, mereka akan berteriak memberi peringatan kepada para gembala. Mereka juga yang akan mencegah serigala mengganggu atau memangsa ternak. Legenda Baskus juga pernah menyebutkan bahwa suku bangsa inilah yang pertama kali mulai melakukan cocok tanam di daerah Baskui tersebut. Ebu Gogo. Yang satu ini datang dari negara Indonesia. Ebu Gogo merupakan makhluk hidup yang sangat menyerupai manusia yang datang dari mitologi masyarakat Flores. Makhluk ini serupa dengan leprechaun atau elf. Ebu Gogo yang berarti pemakan segala digambarkan sebagai makhluk humanoid yang tidak terlalu tinggi, di mana tinggi tubuh mereka hanya sekitar 1 meter saja. Tubuh mereka tertutup bulu, memiliki gaya berjalan yang canggung serta berbicara layaknya bergumam. Dikatakan bahwa mereka kerap membeo segala ucapan penduduk lokal dan memakan segalanya mentah-mentah, mulai dari butiran padi hingga seekor anak anjing atau babi. Dan itulah beberapa makhluk atau bentuk yang menyerupai manusia yang dikisahkan dari berbagai cerita di seluruh dunia. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di komentar bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.